Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Hadifillah rahmatullah. Yang pertama tentunya kita mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah kita bisa melaksanakan beberapa kewajiban, termasuk kewajiban puasa Ramadan yang lalu. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Yang kedua, alhamdulillah, salawat serta salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan setia berusaha untuk merealisasikan Quran pada tataran kehidupan yang real, lebih nyata. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini merupakan hari pertama kita masuk, sehingga saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal perbuatan kita semuanya, baik sholat kita, puasa kita, ketundukan kita, iktikaf kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada pagi ini alhamdulillah kita akan membahas tentang Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah. Ya, ini perdamaian yang cukup terkenal dan di situ terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh dan unik dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari kalangan kaum muslimin. Ya, alhamdulillah. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi oleh orang Quraisy disampaikan bahwa kita berjanji dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi salah satu keunikan tersendiri memang. Ya, ini perjanjian yang diusulkan oleh mereka. Nah, alhamdulillah, perdamaian Hudaybiyah atau kadang-kadang disebut dengan perang Hudaybiyah, ya, itu berawal dari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menjalankan umroh. Nah, itu terjadi pada 6 Hijriah, pada Dzulqa'dah, ya. Jadi sehabis Syawal, ya, maka Rasulullah itu sudah berniat untuk umroh beserta 1.500 orang. Ya. Ini diikuti oleh kalangan kaum Muhajirin, Ansor, dan sejumlah kaum pedalaman Badui yang turut bergabung dalam perjalanan umroh tersebut. Ya. Tetapi perjalanan umroh yang banyak 1.500 saat itu, ya, itu telah diketahui oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, sehingga orang kafir Quraisy pun bersiap-siap untuk berperang. Dipikir Rasulullah ingin menyerbu kota Makkah. Padahal saat itu Rasulullah sudah kangen, sudah lama tidak berkunjung ke kota Makkah dan Madinah. Nah, ke kota Makkah, kalau Madinahnya sudah, ya kan, Rasulullah tinggal di Madinah.
Maka Rasulullah berniat untuk hijrah. Nah, waktu itulah ketika Rasul perjalanannya sudah dengar oleh kaum Quraisy, dan akhirnya sahabat Rasulullah juga lapor kepada Rasul bahwa perjalanan kita sudah diketahui orang Quraisy. Dan orang Quraisy sekarang sedang siap-siap untuk menyambut kita dalam berperang. Ya, padahal Rasulullah hanya ingin sekedar umroh. Maka saat itu Rasulullah lalu merubah perjalanan. Ya, maksudnya sehingga dia tidak ketemu pasukan tersebut. Dia menghindari karena saat itu memang ya walaupun pasukan sudah mulai besar, tetapi belum saatnya untuk kita merasa cukup atau merasa menang dengan ini. Nah, orang-orang Quraisy bermaksud menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya orang Quraisy mengatakan pokoknya pokoknya Muhammad tahun ini harus pulang, tidak boleh berangkat umroh. Ya, maka Rasul mengutuskan sahabatnya yaitu bernama Utsman bin Affan. Tapi sebelum mengutus Utsman bin Affan, Rasul memanggil Umar bin Khattab lebih dahulu. Wahai Umar, berangkatlah menjelaskan kepada orang kafir Quraisy bahwa tujuan kita adalah umroh. Tujuan kita tidak perang. Tujuan kita adalah ibadah. Sehabis ibadah itu nanti kami segera pulang. Tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya yang harus berangkat, ya nanti keamanan saya ini yang tidak bisa menjamin karena Bani Adi yang baninya Umar bin Khattab itu tidak mampu untuk mempertahankan Umar. Ya. Maka Rasulullah menerima alasan tersebut dan akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan, orang yang lebih lembut, orang yang terkenal dan orang yang terhormat. Ya, utusan itu maksudnya untuk apa? Ya, untuk menjelaskan kepada kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy untuk bahwa kehadiran kami ini dalam rangka umroh, tidak dalam rangka perang. Tapi karena memang orang Quraisy selama ini sudah berusaha untuk menghalang-halangi Rasulullah masuk ke kota Makkah, ya, maka akhirnya Utsman pun ditahan-tahan, tidak segera dilepaskan, segera pulang. Ya. Karena Utsman sudah ditahan-tahan, ya, sehingga tidak ketemu Rasulullah. Dan kaum muslimin saat itu juga menduga bahwa Utsman ini telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ya, Utsman bin Affan telah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka dari itu, alhamdulillah, saat itulah yang maka terjadi bai'atur ridwan, bai'at ulang antara para sahabat dengan Rasulullah, ya, tentang kita tetap bertekad mengikuti Rasulullah, ya, berperang atau damai, ya tetap mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bai'atur ridwan ini sangat terkenal. Nah, inilah yang menjadikan bai'at itu perlu pada peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, ketika peristiwa merasa kaum muslimin terancam, dia melangsungkan bai'at saat itu. Ya, yang disebut dengan bai'atur ridwan. Nah, waktu filah orang Quraisy sendiri pada sebagian kesempatan, ya, pada
sebagian orang Quraisy yang lain itu juga ingin damai, karena menurut perhitungannya dia itu kalau perang belum tentu menang, belum tentu menang. Maka mengusulkan agar damai sajalah. Maka mereka mengutus salah satu orang Quraisy yang bernama, sebelum Suhail itu ada yang namanya siapa tuh? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini orang yang sangat pintar, ahli syair yang luar biasa, ya, di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dia diutus untuk berunding, maksudnya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah dia melihat langsung kondisinya para sahabat taat yang begitu luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Maka setelah itu Urwah ini kembali kepada kaum Quraisy, ya, sambil mengatakan bahwa mereka itu hanya mau haji, mau umroh, dan saya tidak melihat ada seorang yang cintanya kepada sahabatnya, ya, melebihi cintanya para sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngomong adalah ini apa namanya, utusan dari Quraisy tadi, ya, Urwah bin Mas'ud tadi, ya, ya, dia mengaku. Maka oleh orang Quraisy langsung dibentak, sudah kamu nggak usah ngomong gitu, ya, diam saja, tidak ada begitu. Walaupun dulu dia itu memuja-muja Urwah bin Mas'ud, tapi ternyata Urwah bin Mas'ud kalau tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung aja disuruh diam, ya. Dan akhirnya orang Quraisy mengutus salah satu orang kafir Quraisy yang bernama Ikhwatullah Suhail bin Amr, ya, untuk melakukan negosiasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, memang kondisinya saat itu sangat menegangkan. Ketika Utsman tidak kembali dan terjadi bai'ah, gitu ya, bai'ah apa namanya, di bawah pohon saat itu yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, nanti akan setelahnya itu. Kondisinya sudah mencekam sekali. Akhirnya dia mengutus seorang namanya Suhail, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Suhail bin Amr. Nah, Suhail bin Amr ini Wahdifillah lalu membaca perjanjian yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, di situ tulisannya yang pertama adalah nama perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr tidak setuju. Saya nggak sepakat dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepakatnya dengan kalimat Bismillahumma. Beda antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahumma menurut mereka. Yang kedua, perjanjian ini antara perjanjian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan orang kafir Quraisy. Nah, dia juga nggak setuju juga. Kita tidak ingin mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Maka perjanjian ini antara Muhammad bin Abdullah, Muhammad putranya Abdullah, ya, dengan orang-orang Quraisy. Nah, inilah peristiwa yang luar biasa. Ya. Saat itu Ali tidak mau merubah. Tapi Rasulullah yang mengatakan, karena betul Rasulullah itu umi, tidak bisa baca, ya,
Maka wahai Ali, tunjukkan itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang mana. Ditunjukkan. Lalu Rasulullah yang menghapus. Dan akhirnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, mana tunjukkan lagi wahai Ali, Abdullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mana? Begitu ya. Maka ditunjukkan dan yang menghapus Rasulullah sendiri dengan tangannya. Ya. Dan akhirnya diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, ini kan luar biasa sebetulnya. Perjanjian tuh kayak begitu tuh loh. Ya, perjanjian yang sangat luar biasa antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, isi perjanjiannya Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Yang pertama, genjatan senjata ini antara Rasulullah dengan kafir Quraisy ya, selama 10 tahun. Selama itu semua orang aman, tidak saling menyerang, hati mereka bersih dari kedengkian dan tipu daya. Untuk memenuhi butir-butir perjanjian hingga tidak ada pencurian ataupun pengkhianatan. Jadi yang pertama itu, ya, yang pertama tadi adalah pengakuan bahwa senjata-senjata ini antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Ya, sehingga orang itu, orang Quraisy maupun orang mukminin merasa aman, tidak saling mengganggu. Ya. Yang kedua, siapapun di antara kaum Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, ia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Ya, inilah silakan silakan dan siapa di antara pengikut Muhammad yang datang kepada kaum Quraisy, gitu ya, kaum Quraisy tidak wajib mengembalikan. Nah ini kan tidak menguntungkan kaum muslimin perjanjian begini nih. Tapi saat itu ya Rasulullah mau. Ya, dan ternyata ada rahasianya setelah ini. Ya, alhamdulillah. Lalu perjanjian yang ketiga, pihak-pihak lain yang ingin masuk dalam perjanjian Muhammad, silahkan masuk. Dan bagi yang ingin masuk ke dalam perjanjian orang Quraisy, silahkan masuk. Khuza'ah kemudian masuk ke dalam perjanjian Rasulullah, sementara Bani Bakar masuk dalam perjanjian orang-orang Quraisy. Maksudnya Bani Khuza'ah itu masuk kelompoknya Rasulullah dan Bani Bakar masuk kelompok orang-orang Quraisy. Nah, alhamdulillah. Yang kelima, yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya kembali dari melaksanakan umroh pada tahun ini. Ya, pada tahun berikutnya, maksudnya pada tahun setelah tahun ini, kaum musyrikin akan mengosongkan kota Makkah. Lalu kaum muslimin memasuki Makkah dan singgah di sana selama 3 hari tanpa membawa senjata apapun selain pedang yang tertutup di dalam kerangkanya. Jadi intinya tahun ini tetap juga bahwa mereka dilarang untuk pergi ke Makkah. Dilarang umroh sama orang-orang Quraisy. Kalau tahun depan
kami yang akan pergi nanti, memberi waktu 3 hari kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, setelah itu selesai, dan itu pun kaum muslimin tidak boleh membawa senjata, kecuali senjata-senjata yang memang selalu dibawa oleh orang-orang Arab saat itu. Ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya setelah perjanjian itu ditandatangani, sebetulnya kaum muslimin juga banyak yang kecewa. Ya, ini perjanjian tidak menguntungkan. Sampai suatu saat Rasulullah mengatakan pada Abu Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukankah engkau seorang Rasul? Iya. Bukankah Allah menjanjikan kemenangan kepada engkau? Iya, tapi tidak mesti tahun ini. Ya. Nah, itulah maka suatu saat orang Makkah, orang kafir, orang Quraisy yang disebut dengan Abu Jandal, ya, tidak sebagaimana Abu Jandal yang sekarang, ya. Abu Jandal bin Suhail dengan tertatih-tatih, kedua kakinya terbelenggu, ya. Suhail menghampirinya, menampar wajahnya, meraih kerah bajunya dan berkata, wahai Muhammad, inilah orang pertama yang kutuntut, ya, agar kau kembalikan pada kami. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, butir-butir perjanjian sama sekali belum usai kita tulis. Ya, Suhail berkata, demi Allah, kalau begitu aku tidak akan membuat perjanjian apapun denganmu selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, kalau begitu berikan dia padaku. Suhail yang merupakan wakil dari orang kafir Quraisy berkata, tidak, aku tidak akan menyerahkan seorang padamu. Abu Jandal kemudian berteriak dengan suara kencang, wahai kaum muslimin, tegakah kalian aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik? Mereka mesti menyiksaku gara-gara agamaku ini. Rasulullah kemudian berkata, wahai Abu Jandal, sabar dan tabahkanlah. Karena Allah pasti memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang lemah yang lain. Kami sudah mengukuhkan suatu perjanjian dengan kafir Quraisy. Kami berikan perjanjian itu kepada mereka, dan mereka pun memberikan sumpah atas nama Allah pada kami, karena itu tidak kami langgar. Jadi saat itu, karena memang perjanjian ini menurut kaum muslimin itu tidak dianggap menguntungkan kaum muslimin, ya memang betul, kelihatannya ada orang kafir Quraisy, ya, yang berangkat ke kota Madinah, ya minta keselamatan, tapi akhirnya disusul oleh Suhail yang mengatakan ini salah satu buktinya bahwa kalau kamu masih mau berjanji gitu ya, maka ini harus dikembalikan. Makanya Suhail pun intinya tidak boleh masuk kota Madinah oleh Rasulullah. Coba perasaan kamu, Rasulullah juga punya perasaan yang luar biasa. Melihat Suhail disiksa sedemikian rupa nantinya, ya, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dia ridho. Tapi akhirnya Abu Jandal tidak pulang ke Makkah, tapi pulang di antara Madinah dan Makkah, mengelompok di situ. Ya, alhamdulillah. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi rahasia dari Allah. Kenapa Rasulullah kok mau melakukan perjanjian yang kelihatannya menguntungkan pihak orang-orang mereka. Nah, alhamdulillah, selanjutnya orang yang semacam ini lama-lama mulai banyak.
Ya, mau masuk Madinah tidak bisa. Akhirnya dia mau kembali ke kota Makkah, tapi dia karena mau kalau dia kembali ke kota Makkah pasti dia akan disiksa demikian rupa. Maka dia ngumpul ya pada daerah tertentu itu. Ya, tidak satu orang, ada beberapa orang yang cukup buat ini. Ya. Nah, Fatihullah Alhamdulillah. Ya. Ini peristiwa yang penuh dengan rahasia sebetulnya. Ya. Rahasia yang luar biasa buat kaum muslimin. Ya, buat Rasulullah sendiri juga ini merupakan, walaupun dia dicaci maki, muslim dia tuh ya kampanye diremehkan sama orang-orang Quraisy saat itu, ya, sehingga orang-orang muslimin merasa, lu engkau kan Rasulullah, Muhammad kan Rasul. Iya, saya Rasulullah. Ya. Bukankah Allah menjanjikan kemenangan? Iya, tetapi tidak tahun ini, gitu ya. Allah mau menjanjikan kemenangan, tapi tidak tahun ini, gitu ya. Itu jawaban Rasulullah ketika didesak oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka saat itu Rasulullah menganjurkan tahallul karena tidak jadi umroh. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan mengajak tahallul, ternyata para sahabat agak mogok. Diam saja. Ya, tidak langsung melaksanakan. Maka Rasul masuk ke tenda istrinya. Dia mengatakan, sahabat-sahabatku kok tidak nurut sama saya sekarang. Maka oleh Ummu Sulaim yang merupakan istri Rasulullah yang dibawa, ya, dinasihati Rasulullah dengan kata, keluarlah kamu wahai Rasulullah, ya, dan sembelilah kurban. Dan panggillah tukang mencukur rambut. Maka Rasulullah tanpa, dan Ummu Sulaim mengatakan, tidak usah banyak bicara dengan para sahabatmu. Maka Rasulullah keluar, lalu menyembelih kambing, menyembelih unta. Ya, menyembelih unta, dan Rasulullah mencukur rambutnya untuk tahallul. Setelah itu, maka para sahabat beramai-ramai untuk menyembelih kambing dan beramai-ramai untuk mencukur rambut. Nah, maka saat itu Rasulullah berdoa, ya Allah berilah rahmat orang yang telah mencukur rambutnya. Ya, saat itu orang yang memendekkan rambutnya saja, ya, itu ngomong, ya Rasulullah, doakan kami juga ya Rasulullah. Rasulullah masih mendoakan orang yang mencukur rambut, gitu ya. Ya sudah 2 kali kan, ya Rasulullah, saya juga memendekkan rambut saya. Maksudnya diketok sitik dulu ya. Ya, Rasulullah masih berdoa, ya Allah, berilah ampunan terhadap orang-orang yang mencukur rambut. Ya. Terus orang itu juga minta doa lagi, barulah dia mengatakan, ya Allah, berilah ampunan dan rahmat buat orang-orang yang memendekkan rambut. Jadi inilah yang menurut sunnahnya orang umroh itu memang gundul gitu ya. Ya, orang umroh itu gundul, pulang itu gundul itu misalnya. Karena dia mendapat doa 3 kali dari Rasulullah dibandingkan orang yang hanya sekedar cukur dipendekkan saja. Ya, Fatihullah. Nah, saat itu, ya setelah itu maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy capek. Ya, mosok saya harus ngurusi orang kafir Quraisy yang lari ke Rasulullah dan dia tidak mau kembali ke kota Makkah. Ya, ini jumlahnya cukup banyak. Dan akhirnya Rasulullah orang kafir mengatakan mengakhiri perjanjian itu. Ya, perjanjian itu berakhir, ya, dan tahun depan Rasulullah tetap bisa umroh sebagaimana dia biasa.
Ini Rasulullah belum haji loh ya. Hajinya Rasulullah itu hanya sekali, yaitu pada tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijriah. Ya. Ya itulah rahmatullah. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu kelihatannya tidak menguntungkan. Nah, maka itu Allah menurunkan beberapa ayat yang mengingatkan tentang perjanjian Hudaybiyah ini, tentang Bai'atur Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah ini yang ada dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fatah. Ya, Inna Fatahna. Itu adalah ayat yang turun terkait dengan persoalan ini. Nah, Fatihillah, sampai di sini dulu gitu ya. Nanti pekan depan kita akan sampaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Bai'atur Ridwan dan peristiwa-peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Dan beberapa di antaranya adalah hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Ada dua hal itu nanti yang akan kami sampaikan pekan depan. Ya, warahmatullah. Sampai di sini dulu. Yang pertama memang tidak usah banyak-banyak itu. Ya, kita sudah 32 menit lebih dulu ya. Dan mungkin pada pekan depan kita akan lanjutkan dengan kondisi yang lebih lengkap. Ada yang ingin nambahi? Semoga Tuhan difai. Ini kalau misalnya kita mengambil satu pelajaran dari perjanjian itu, ketika melakukan perjanjian dengan pihak musuh atau dengan pihak lawan dengan banyak merugikan kita dalam tanda petik, itu apakah memang diperbolehkan? Kalau kita mengambil pelajaran seperti itu ya, atau memang diperbolehkan, atau kita sama sikapnya dengan para sahabat yang nggak mau sebenarnya. Iya, awalnya nggak mau itu, karena ini kan semua apa yang dilakukan oleh Rasul itu kan menjadi pelajaran buat kita. Atau mungkin barangkali atau apakah ada hal-hal yang memang di zaman sekarang ini apakah memang dengan model kayak gitu, apakah nanti akan juga bisa mendatangkan rahmat dari Allah ketika kita dalam tanda petik kalah melakukan perjanjian dengan musuh itu, Pak Ustaz. Gitu, Ustaz. Jadi kalau kita ingin meniru Rasul dalam hal ini boleh, ya tentu, tetapi kita harus mempertimbangkan orang yang berbeda dengan kita. Tentu ada kan, ya, yang berbeda dengan sikap kita pasti akan dianggap dituduh macam-macam. Tapi boleh saja karena memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, tapi kita harus menerima tuduhan-tuduhan bahwa kita dianggap tidak becus melakukan perundingan dan seterusnya, harus kita terima. Ya. Terus yang kedua apa tadi ya? Atau cukup? Ya, apakah dengan model kayak gitu itu bisa mendatangkan kerahmatan dari Allah? Ya iya. Kalau kita maunya karena niru Rasulullah SAW, insya Allah mendapatkan rahmat. Perkara nanti kalah, kan rahmat tidak sama dengan menang. Ya, rahmat itu tidak sama dengan menang kita. Ya, orang-orang yang Uhud itu kalah dia. Tapi dia tidak mendapatkan rahmat. Dia mendapatkan rahmat tapi dalam kondisi dia kalah. Itulah alhamdulillah. Jadi begitu ya. Asufan ingin nambahi? Ya, jadi ingat Gus Dur. Apa? Jadi ingat Gus Dur. Gus Dur itu dulu menyampaikan, wono selamat pagi, selamat sore, sholat tak subuh ya selamat pagi kan gitu. Nah, terus itu kan dibully. Gitu. Akhirnya di sekolah-sekolah itu kan mengucapkan assalamualaikum.
ketemu teman selama kan begitu. Terus waktu Gus Dur terima Porkas waktu itu, Gus Dur kan bos Porkas gitu boleh kan begitu, dibully macam-macam. Akhirnya pemerintah mencabut mensos dari itu. Nah, itu kan sia-sia bagian dari ini tadi. Tadi waktu itu kita kan nguyang-nguyang Gus Dur istilah gitu. Walaupun saya tidak mendewakan Gus Dur, tapi jadi ingat. Itu kan bagian dari sia-sia mungkin apa seperti ini gitu. Tapi tidak boleh sampai melanggar aturan yang kayak begitu. Ya. Apa namanya dulu? Porkas ya. Porkas kan jelas melanggar. Kok diizinkan ya tidak benar juga. Ya, selamat pagi ya salah juga tuh, Mang. Rasulullah itu tidak sampai salah segitu. Ya, perjanjiannya itu tidak salah sampai segitu ya, ya, tapi dia maulah sementara rugi sebentar. Ya, tapi tidak sampai menyalahi aturan-aturan Allah yang lain. Contoh, ketika Bismillahirrahmanirrahim dihapus, diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan dia tidak merasa rugi. Terus Muhammad Rasulullah dihapus, diganti dengan Muhammad bin Abdullah, dia juga tidak merasa rugi. Ya. Tapi kalau umpamanya Porkas itu jelas, ya, itu sesuatu perjudian. Ya, maka ya saat itu menurut saya memang dan menurut umat Islam Gus Dur salah. Tapi sia-sianya Gus Dur, dia berbuat itu tuh untuk menghancurkan Porkas dan dia untuk nggak benar juga. Waktu itu. Nggak benar juga. Ya kalau dengan alasan begitu terus nanti orang akan membenarkan persoalan yang lain, nanti bilang juga pelacuran dibiarin aja, ya. Lu kok dibiarin? Ya coba aja nanti kan lama-lama juga hancur sendiri. Nggak boleh begitu. Kewajiban kita memberantas judi, ya sudah. Ada kewajiban loh judi itu. Kita diwajibkan untuk memberantas judi. Begitu ya. Mungkin nambahin terkait dengan pembelaan terhadap kaum muslimin kan juga sama juga. Artinya ketika kaum muslimin datang ke Mekah tidak boleh kembali. Ini kan berarti kan sebenarnya kan secara ukhuwah nggak bisa dibenarkan kan. Tapi kan Nabi Muhammad kan juga membolehkan kayak gitu. Ya boleh, karena yang semacam itu masih dibolehkan juga. Artinya pembelaannya itu justru dibela oleh Rasulullah menurut saya, karena Rasulullah ingin menegakkan peraturannya sebetulnya. Jangan disamakan dengan Porkas, beda. Ya karena dulu itu kan maaf ya, Gus Dur itu kan memang ingin menghancurkan, memberantas itu, tapi dengan cara dia. Siapa yang ngomong ngono? Ini anu saya analisa. Iya, analisa saya. Ternyata habis itu memang. Iya kan karena kita ingin membenarkan dia terus, tapi kan Gus Dur tidak ngomong begitu kan? Ya maaf, saya itu saya beli buku, ya beli buku tentang Gus Dur karena gini, saya melihat sisi sia-sianya, termasuk Pak Amin Rais kok nyalon ke Gus Dur, poros Islam dulu nyalonkan Gus Dur loh. Nah sekarang ini kan kita juga dalam bersiasi kan ini kita dikeroyok macam-macam gitu loh. Nah saya tuh baca buku di situ, kok banyak saya tuh kok gini ya, begitu loh. Nah saya maksudnya gitu. Kalau hanya pemilihan Gus Dur sih nggak ada masalah. Tapi kalau Gus Dur sudah melakukan beberapa hal yang pasti kayak begitu, itu yang harus diluruskan. Ya. Sedikit kalau yang terkait dengan hikmah, kenapa kok perjanjian itu tadi yang saya tahu di buku itu, kenapa kok orang Muslim yang mau ke Madinah ada dipulangkan ke Mekah, yang orang dari Madinah mau ke Mekah terus nggak perlu dipulangkan itu. Sebenarnya kalau salah satu konteks hikmahnya di buku yang saya baca itu adalah Muslim yang kembali ke Mekah itu dikembalikan ke Mekah sebenarnya nanti akhirnya dia memang salah satunya adalah menyebarkan Islam di sana, gitu kan ya, menjaga bahwa kemudian di dalam kota Mekah itu tetap ada orang-orang Muslim ya, walaupun kemudian memang kondisinya memang terbelenggu gitu kan ya. Selain yang akhirnya menyelamatkan diri di antara Madinah dan Mekah itu. Nah, sedangkan yang di Madinah, kenapa kok kemudian orang yang keluar dari Madinah ke Mekah nggak perlu dikembalikan, malah sebenarnya membersihkan kota Madinah kayak begitu. Membersihkan kota Madinah dari orang-orang yang memang
memang apa bahasanya tidak mau memeluk ajaran Rasulullah gitu kan, ya sudah biarinin saja gitu di Mekah, sehingga kemudian kota Madinah jadi lebih bersih dari orang-orang. Itu analisanya siapa? Itu saya baca di buku salah satu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, di bukunya itu. Saya rasa enggak lah, karena akhirnya kan dia tidak kembali ke Mekah kan itu. Kalau kita baca kan dia akhirnya kan orang-orang Islam yang disuruh kembali ke Mekah itu tidak kembali ke Mekah. Ya, dia hanya ya tidak berani masuk kota Madinah. Dan dia hanya berada di antara kota Makkah dan Madinah itu. Sehingga kalau menurut pendapat antum itu saya kurang cocok, karena dia gimana bisa melakukan dakwah Islam di kalangan kaum orang Mekah, wong dia sendiri tidak berada di Makkah. Ya. Itu saya gitu. Tapi yang mungkin saya juga tidak tahu persis kenapa dia berpendapat semacam itu. Yes, itu kalau yang semacam ini kan boleh berbeda. Ya. Monggo yang lain. Kalau nggak ada saya cukupkan sekian aja dulu ya. Ya, dan saya mohon maaf, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertambah baik dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan akhirnya mari kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.